Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan penelusuran kasus guru SD 03 Tambak Romo, yaitu Saudari Indah Wayu Widiawati atau IWW. Resume dari tuntutan yang kami sampaikan, yaitu beberapa hal berkaitan dengan mutatis mutandis yang sebagai somasi atas manipulasi data, manipulasi akte, dan pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati. Berkaitan dengan ini saya sudah melaporkan kepada Polsek Winong, kepada Polsek Gabus maupun Tambak Romo, juga Polresta Pati, di mana semua kronologi kejadian sudah saya sampaikan dan materinya sudah cukup. Saya juga melaporkan ke Polsek Winong, waktu itu diterima oleh Bintara Jaga Bapak Suharto, Bapak Weknyo, dan beberapa petugas Polsek dengan saksi Saudara Heru dan Kepala Desa Kudur, ya, Bapak Ndoyo, ya. Yang kedua, kita mau klarifikasi mengenai percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kepala desa, ya, oknum kepala desa dan oknum polisi di Botok atau di Jalan Kebulambang juga, mengenai pemukulan, penganiayaan, dan percobaan pembunuhan di tengah jalan yang dilakukan oleh Saudara Jayu Setianto, oknum Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo waktu itu 2012. Saksinya jelas, yaitu Ali Akbarudin, Suwarno, Munawir, Men, Klecor Gunan, dan kejadian ini ada indikasi terkait upaya Saudara Indah Wayu Widiawati menutupi perkara melalui Saudara Jayus. Kasus ini sudah saya sampaikan, kami laporkan ke Polsek Winong, waktu itu diterima oleh Kanit Bapak Tamjis, tetapi tidak ada respon lanjutan. Yang ketiga adalah Saudara Indah Widiawati susah ditemui. Dia mengancam akan membunuh suaminya, membunuh korban dengan menggunakan preman di Tambak Romo, suruhan Saudara Bambang Permati, sesuai informasi yang dikatakan oleh Sukandar, ya, melalui Saudara Taksin Fauzi dan sebagainya. Yang keempat adalah kita memohon agar kriminalitas ini diteliti dan dikembangkan kasusnya, karena diduga ada keterlibatan banyak saksi, yaitu kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, Dahlan Istanto, Sunarto, Supawatin, dan Jaswati, Sudarmadi, dan Muhammad Sutopo MM. Yang kelima adalah ini sebagai farjaring pelaku, ya, melakukan cekbon ke berbagai bank dan memaksa supaya korban untuk tanda tangan dengan cara intimidasi dengan menggunakan agunan sertifikat tanah milik Saudara Syastuti, melakukan serangkaian utang kepada saudara-saudara kami, saudara korban, dengan alasan ekonomi, lalu melakukan melarikan diri dari rumah dengan rekayasa kasus dan dalih menelantarkan suaminya setelah menguras semua aset korban-korban. Pelaku melarikan uang sekira 110 juta, utang di Bapak Sadio 65 juta dan Bank Daerah Pati, serta banyak di arisan-arisan Pati, dan sengaja tidak mau membayar utangnya, sehingga yang ditagih adalah suaminya dalam keadaan tidak bekerja, sakit-sakitan, jatuh pilot, yang terjadi sekitar mulai Februari 2010 sampai dengan 2024 ini belum ada penyelesaian. Yang keenam adalah korban sudah melapor ke Propam Polres Pati, diterima Bapak Sahrul, Bapak Kasturi, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada penanganan dan perkembangan penanganan. Maka kita minta lidik Reskrim lidik 1-3 untuk mengembangkan kasus ini. Kasus ini jelas bukan murni KDRT, tetapi adalah rekayasa persekusi eksekusi atau rekayasa manipulasi dan persepsi. Kejadian di Gabus, ya, sepulang kita pulang dari rumah Saudara Mukhid,
saya dihadang beberapa orang tegap-tegap, yaitu 3 orang lebih, 2 orang menghadang saya, yang lainnya menunggu di belakang. Yang diketahui baru-baru ini atas nama Bambang Permati alias Bongkrek, alias Budiono, alias Apen Upen. Saksi-saksi tahu semua bahwa itu adalah Bambang, dan Bapak mungkin juga tahu tetapi tidak memberitahu kepada saya. Maka saya melakukan penyelidikan lanjutan dan penelitian maraton tentang kejadian itu dan mendapatkan keterangan dari saudara Genjik atau Sanuri bahwa yang melakukan penculikan itu adalah saudara Bambang Permati dengan maksud tujuan adalah pemerasan kepada kami dan uang itu akan dibagi-bagi dan sebagainya. Bahwa anak dan istri saya jelas menjadi korban perampasan penculikan, dibawa kabur oleh Bambang Permati dan Besut CS. Jadi oknum tukang ojek Katan yang keterangannya Bambang sendiri bahwa selanjutnya istri saya disekap di rumah Sri Tomo Tambak Romo, Dukun Cabul Tambak Romo. Keterangan saudara Warsito, saudara Sodik, saudara Swawi, dan Genjik serta beberapa waktu disembunyikan dipindah-pindahkan ke beberapa tempat agar tidak dapat ditemui pelapor in persekusi. Adapun perihal pelaporan lanjutan perkara sudah kita laporkan semua ke Propam Paminal, namun diterima Bapak dihadiri ya di rumah kami Bapak Kasturi, Bapak Sarul, diketahui Bapak Wikno, oknum anggota Polsek Winong 2013, bahwa kami selaku pelapor telah datang berkali-kali baik-baik di 3 polsek yaitu Gabus, Winong, dan Tambak Romo mengatasnamakan diri saya sendiri bahwa telah dianiaya oknum polisi atas nama Bambang Permati dan diperlakukan sewenang-wenang secara arogan, anarkis, sara, dan sewenang-wenang, di mana oknum polisi itu juga mengata-ngatai korban dan kata tidak menyenangkan. Berdasarkan data-data keterangan dan berkas yang kami sampaikan, kami mengharapkan agar Ombudsman dapat membuka permasalahan yang kami hadapi karena saya sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib namun tidak ditanggapi baik Winong, Gabus, dan Tambak Romo secara sinergis karena hal itu berkaitan dengan persoalan hukum dan saya tidak dianggap sah melaporkan secara hukum karena saya dianggap rekayasa dan hoax. Berkenaan dengan beberapa keluhan yang kami sampaikan selaku pelapor, kami mohon Ombudsman RI melanjutkan laporan ini kepada aparat penegak hukum, kepada prioritas penyelesaian oleh negara agar dapat menindaklanjuti secepatnya dan memproses hukum Bambang Permati dan kroni-kroninya atau yang lainnya yang turut serta di dalam membantu peristiwa penculikan persekusi di Jalan Mojo Lawaran Gabus 11/11/2011 tersebut yang memberi penyelesaian sesuai undang-undang yang berlaku, dan kami menyampaikan hasil penelitian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tembusan Bapak Kapolri, Bapak Polda Jawa Tengah, Polres Pati, Kajari Pati, Pengadilan Negeri Pati, dan pihak-pihak serta tertinggal bahwa setelah diadakan penelitian lanjutan diadakan penelitian di wilayah Pati dan sekitarnya dan keterangan tetangga korban bahwa Bambang Permati itu memang kelakuannya seperti itu dan membenarkan bahwa sekitar tahun 2011 bulan 11 tanggal 11 bahwa ada wanita yang selalu bersolek tiap pagi di depan teras rumah BPPM selama 2 tahun atau 3 tahun. Keterangan juga dikuatkan anggota Polsek Tambak Romo setelah korban melaporkan ke Polsek Tambak Romo secara lisan, namun di Polsek yang sama diperlakukan tidak sopan dan diusir ya. Bahwa antara Polsek Winong, Tambak Romo, Gabus mestinya bersinergi dan ada bekerja sama di dalam rangka pengungkapan kasus ini karena ada dugaan upaya menutupi perkara tersebut sampai dengan sekarang bahwa selama 13 tahun berturut-turut korban tidak dapat pelayanan laporan dan tanggapan apalagi tindak lanjut sesuai dengan koridor SOP. Kami juga melalui surat tertutup dan mohon agar perkara ini dapat diungkap motif kejadiannya, modusnya, dan bagaimana penanganannya, siapa saja dalang otaknya dan siapa saja yang terlibat. Dan hingga saat laporan ini kami sampaikan belum ada tanggapan dari Polsek terkait.
dan dugaan kuat di Polsek ada permainan yang barter kasus settingan di Polsek Winong, Wikno, Tarom, Pateno, Bukit, dan sebagainya, di mana di Polsek terkait ada di Polsek Gabus ada Warno, Wandi, Idris dan sebagainya, di Polsek Tambak Roma, Taufik dan Soyoyo diduga mereka mengetahui dan sepakat untuk menutupi dan mengabaikan laporan, di mana ada fakta baru keterbukaan keterkaitan saudara Karsono atau Karson. Saksi yang juga berkembang keterlibatan di dalam mulai adanya perencanaan persekusi sampai eksekusi. Tidak ada yang mau bersaksi karena takut urusan ya dengan Jayu Setianto, Jatmiko, Giman, Sri Mulyani Gudo, Subianto, Istiana Merdekawati, Murwati, Tan Sunarti, JB, dan Hanapi Supo Sujo, Harno, mantan Desa Karangkoneng Warso, Carik Sudar, Ketua Subi, dan Giman Sapi Karangkonang, Warno, Pateno, Wandi, BPPM, dan mungkin Umi Kulsum. Selanjutnya bahwa beberapa kasus ini berkaitan dengan mutatis mutandisnya, tentunya setelah kasus ini berjalan, kita hanya tinggal satu langkah saja, sekiranya Bapak Kapolres berkenan membantu bagaimana mengungkap kasus ini dan bagaimana merekonstruksi kasus ini tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kita mestinya menakar ya soal berkaitan dengan petunjuk awal di mana saudara WW melakukan adu domba ya, melakukan tipu daya dan permufakatan jahat, penipuan dan penggelapan. Pertama katanya akan menjanjikan akan ya membayar utang-utangnya sendiri ya, berjanji seperti itu, kenyataannya tidak. Yang kedua, membuat tipu daya palsu lainnya berupa penggelapan, pencurian surat-surat berharga dan tipu daya kepada orang lain. Yang ketiga, mengadu domba antara keluarga, mengaku akan pulang sendiri, dia akan pulang ke rumah sendiri katanya. Katanya akan ngekos dan bekerja baik-baik dan mohon agar aksi persekusi yang dilakukan IWW untuk segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perceraian dengan modus perencanaan pemerasan di luar kekuasaan suaminya. Jadi sebenarnya perceraian itu dipakai untuk melodrama di dalam pemerasan, tetapi karena tidak ditanggapi maka terjadilah perceraian itu. Kalau memang yang sering memalak uang itu justru saudara Indah Wahyu Widiawati, sedangkan yang dipalak itu jadi mohon diteliti kebenarannya karena kejadian penculikan, penyekapan ya, penguasaan atas anak istri sang korban selama 13 tahun berjalan. Kita sudah mengirimkan detektif intelijen investigasi gabungan yang harus diterjunkan atas dugaan permufakatan jahat di kalangan dinas Tambak Romo, Winong, dan lain terkait kejadian mafia. Keterlibatan satu adalah Istianah Merdekawati, Sri Mulyani Gudo, Murwati, Joro Sadang, Subianto Gudo, Mukti, Aminuddin Jamil, Sodik, Suwawi Warsito, Tahan Sunarti, dan semuanya ada upaya pengkaburan fakta dan pengalihan opini kasus sehingga korban yang merasa terteror. Belakangan, saudara Genjik atau Sanuri mengejar-ngejar korban dan akan menghabisi korban karena keterangannya tentang reka kejadian di usut kepolisian, dan Polsek Puncakwangi juga mengetahui tentang hal ini dan sampai dengan sekarang kasus ini masih mengancam. Hanya tinggal satu langkah saja sebagai bahan dasar ya atau kultur wet ini, tentunya lebih lanjut kita harus menilai secara hukum, tidak secara perorangan ya. Karena ada yang mengatur lebih lanjut tentang pelepasan hak dan atau ada yang mengatur lebih lanjut tentang pelepasan alas hak yang dikelola oleh negara. Tidak boleh dialihkan haknya hanya karena memakai di dalam jangka waktu tertentu kecuali ada pembayaran ganti rugi. Dalam instansi yang produktif ada pula orang yang tetap dapat memanfaatkan atas tanah yang selama ditempati digarapnya, dan tentunya in vivo
melindungi kemungkinan pengalihan hak tanpa ada persetujuan pemerintah atau di bawah tangan, tanpa jaminan, tanpa ada persetujuan, tanpa ada perantaraan pemerintah, maka kita minta jaminan tentang terlindunginya orang-orang dari keserakahan, kelecehan, dan kejahatan mereka ini, karena yang terpelajar akalnya banyak, tentunya melakukan sewa tanah dan sebagainya. Selanjutnya bahwa setelah kewajiban tugas kepolisian itu terpenuhi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundangan lainnya melalui rujukan Undang-Undang Kepolisian Pasal 14 huruf G Undang-Undang Nomor 2 2002, yang diurus dalam hal ini adalah perbuatannya atau peristiwanya yang dilakukan oleh IWW terkait pelanggaran hukum masif yang dilakukan di wilayah Winong, Gabus, Tambak Romo, bahwa legitimasi khusus yang multi-fire ya harus bersama-sama untuk mengungkap suatu perkara, dan kita bersama-sama menjadi korban atau atas kekacauan, kebingungan, walaupun dipandang dari supremasi hukum dan derajat lemahnya korban dalam keadaan korban yang telantar akibat sistem hukum yang salah dan tidak dijalankan apa adanya waktu itu. Kepastiannya dalam perspektif hukum berbeda arah dengan pertimbangan. Berarti kalau pertimbangan enggak mengikat, tapi kalau perspektif hukum mengikat. Nilai-nilai, norma-norma, estetika, etika yang harus dihormati. Satu lagi tentang peraturan dan nilai kepribadian harus dilakukan dengan sadar hukum. Pada akhirnya bahwa yang orang menganut alamat tidaknya seseorang itu dikorelasi banding bahwa pasal 108 setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan pengaduan kepada polisi, penyidik, penyelidik, baik lisan ataupun tulisan, bahwa setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk dia melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, terhadap jiwa, terhadap hak milik, harta benda, seketika itu juga melaporkan hal itu kepada penyidik dan berhak mendapatkan kejelasan apa yang kami ajukan adalah opsi hukum dan perundang-undangan yang dilakukan secara berantai beruntur, ya, bersangkutan dengan HR, ya. Kita pertanyakan mengapa sampai dengan 13 tahun belum ada upaya penyelesaian, baik mulai di tingkat Polsek, Polres, dan Polda, kok malah pelapor dimintai pra-peradilan. Ini tidak pada tempatnya, karena apa? Pembuktian tentang laporan itu sendiri belum benar, belum jelas, belum naik ke pengadilan, saya sudah diminta aneh-aneh. Mekanisme sulitnya yaitu pembuktian kasus-kasus etika, disiplin, overspell, pencurian, penggelapan di tingkat bawah yang mengandung kecurigaan ada apa. Jadi kasus yang kami sampaikan, kasus yang hilangnya, kaburnya, ya, ruwetnya dari keluarganya adalah saudara Nyoto, ya, ini adalah banyak sekali data efektif. Mohon ada transparansi langkah-langkah hukum yang belum sesuai dengan proporsinya atau melalui program. Kami juga meminta juga penjelasan rinci dan fair yang bersangkutan oleh Indah, ya, bagaimana alur upaya penyelesaian ya, penjelasan rincinya mengenai masalah yang kita laporkan dan tindak lanjut apa resolusinya. Kita memiliki draft yang nanti kita tawarkan, yaitu bagaimana orang dapat terjerat kasus atau turut serta terjerat dalam kasus, yaitu pasal 58 KUHP, 52, 55 ayat 2, mereka yang diduga memberi atau menjanjikan sesuatu, asungan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, dan menjanjikan sesuatu, maka dengan segala hormat bahwa multitafsir itu dapat diartikan sebagai diduga memberi
menjanjikan sesuatu dengan penyalahgunaan wewenang kekuasaan, martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan atau memberi saran keterangan, memberi keterangan, menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan, dan kejahatan itu dapat dituntut secara hukum. Maka dari itu kami menuntut adanya pengungkapan peristiwa ini secepat-cepatnya agar dapat mendapatkan kejelasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat. Itu dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Kami menunggu upaya penelusuran dan penyelidikan kepada saksi-saksi, menghadirkan saudara Sunarto yang selama ini berkoordinasi di inspektorat ya, pembantu, dan kita bertemu Dahlan Istanto di rumahnya. Kita sekali ketemu saudara Sutopo di kantor dan saudara Karyadi juga di kantor, tetapi kepala-kepala sekolah ini satu pun tidak dapat kita temui. Demikian halnya apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama eksekutorial ini. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.